Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiratus Soleha. Saya dari kelas 11D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indo tentang teks eksplanasi yang berjudul banjir. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi. Kawasan tersebut, dalam pengertian yang luas, banjir dapat diartikan sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi, yaitu pada bagian air di permukaan bumi yang bergerak ke laut. Dalam siklus hidrologi, kita dapat melihat bahwa volume air yang mengalir di permukaan bumi dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Air hujan sampai di permukaan bumi dan mengalir di permukaan bumi, bergerak menuju ke laut dengan membentuk alur-alur sungai. Alur-alur sungai ini mulai di daerah yang tertinggi di suatu kawasan, bisa daerah pegunungan, gunung, atau perbukitan, dan berakhir di tepi pantai. Ketika aliran air masuk ke laut, secara sederhana, segmen aliran sungai itu dapat kita bedakan menjadi daerah hulu, tengah, dan hilir. Di daerah hulu yang biasanya terdapat di daerah pegunungan, gunung atau perbukitan, dan berakhir di tepi pantai ketika aliran air masuk ke laut. Secara sederhana, segmen akan sungai dapat kita bedakan menjadi daerah hulu, tengah, dan hilir. Di daerah hulu yang biasanya terjadi di daerah pegunungan, gunung atau perbukitan, lebah sungai sempit dan potongan melintangnya berbentuk huruf F. Di dalam alur sungai banyak batu yang berukuran besar bongkah dari runtuhan tebing, dan aliran air sungai mengalir di sela-sela batu-batu tersebut. Air sungai relatif sedikit. Tebing sungai sangat tinggi, terjadi erosi pada arah vertikal yang dominan oleh aliran air sungai. Di daerah tengah umumnya merupakan daerah kaki pegunungan, kaki gunung, atau kaki bukit. Alur sungai melebar dan potongan melintangnya berbentuk huruf U. Tebing sungai tinggi, terjadi erosi pada arah horizontal mengerosi batuan induk. Dasar alur sungai melebar dan di dasar alur sungai terdapat endapan sungai yang berukuran butir kasar. Bila debit air meningkat, aliran air dapat naik dan menutupi endapan sungai yang di dalam alur, tetapi air sungai tidak melewati tebing sungai dan keluar dari sungai. Bila debit air meningkat, aliran air dapat naik dan menutupi endapan sungai yang di dalam alur, tetapi air sungai. Daerah hilir umumnya merupakan daerah daratan alur sungai lebar dan bisa sangat lebar dengan tebing sungai yang relatif sangat merendah dibandingkan lebar alur. Alur sungai dapat berkelok-kelok seperti huruf S yang dikenal sebagai meander, dilewati tebing sungai dan keluar dari alur sungai. Di daerah hilir umumnya merupakan daerah daratan. Proses terjadinya banjir secara alamiah itu seperti turunnya hujan, jatuh ke permukaan bumi dan tertahan oleh tumbuh-tumbuhan. Setelah itu masuk ke permukaan tanah, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Setelah itu terjadi penguapan dan keluar permukaan
daratan. Sedangkan proses terjadinya banjir secara non-alamiah karena ulah manusia seperti membuang sampah tidak pada tempatnya dan menyebabkan aliran air tidak lancar sehingga air tersebut terapung di tempat pembuangannya semakin lama semakin menguap. Setelah itu tinggi dan keluar hingga mengenai daratan yang menyebabkan banjir. Kesimpulan dari contoh teks eksplanasi di atas yakni proses banjir itu dapat terjadi secara alamiah dan karena ulah manusia dapat mengalami kerugian karena banjir itu karena mereka mendiami tempat tinggal secara alamiah merupakan daratan banjir. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.